OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion merupakan salah satu energi terbaru yang memanfaatkan perbedaan suhu permukaan laut dan suhu permukaan laut dalam untuk menggerakkan generator dalam menghasilkan listrik. OTEC terbagi menjadi 3 jenis, yaitu OTEC sistem terbuka, tertutup, dan juga hybrid. Nah, untuk kali ini kita bakal fokus membahas tentang sistem hybrid. Jadi stay tune terus ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Nah, OTEC hybrid ini merupakan gabungan dari sistem OTEC tertutup dan juga OTEC terbuka, di mana OTEC hybrid ini menggunakan seluruh kelebihan-kelebihan yang terdapat di pada OTEC terbuka maupun OTEC tertutup. Untuk prinsip kerjanya sendiri, pada OTEC bersifat hybrid ini merupakan turbin dan generator yang terdapat dalam OTEC hybrid ini memegang peranan yang sangat penting guna berjalannya sistem energi terbarukan ini. Kemudian untuk turbin yang digunakan yaitu turbin uap yang biasanya digunakan turbin aksial dan radial dari single stage atau multiple stage. Untuk rasio tekanan yang ditentukan oleh fluida, kerja, dan kecepatan turbin, di mana hal itu merupakan sangat penting karena dalam sistem hybrid ini sendiri, sistem kerja turbin dan uap yang dihasilkan itu menunjang keberhasilan energi terbarukan. Untuk prinsip kerjanya sendiri, di OTEC hybrid ini, bagian yang tertutup merupakan adalah bagian atas, di mana bagian yang tertutup merupakan bagian yang berada di atas permukaan air. Untuk bagian yang terbuka, OTEC hybrid ini menempatkan bagian yang terbuka berada di bawah permukaan air. Untuk sistem kerjanya terdapat 2 evaporator, di mana evaporator yang pertama itu untuk menyerap air panas atau air hangat yang berada di permukaan. Kemudian yang selanjutnya menyerap air yang berada di laut dalam yang suhunya lebih dingin dibandingkan suhu air permukaan. Air yang hangat atau air panas yang berada di permukaan disedot melalui evaporator, kemudian dikumpulkan di sebuah tempat di mana di situ akan dipanaskan menggunakan zat-zat yang cepat panas seperti amonia dan sebagainya. Kemudian uap tersebut akan diteruskan hingga menggerakkan sebuah turbin. Nah, uap tersebut akan didinginkan kembali oleh air dingin yang diambil oleh evaporator dari air laut dalam. Kemudian air tersebut akan didesalinasi atau menjadi air tawar. Nah, untuk biaya pembangunan OTEC sendiri itu diperlukan sekitar 75 juta dolar Amerika. Nah, lalu untuk potensi OTEC di Indonesia yang kita temukan itu ada 2 tempat. Yang pertama itu di Bali karena dia dilewati oleh Arlindo, dan yang kedua ada di Papua. Ada 4 tempat, yaitu ada di Jayapura, Biak, Nabire, dan Bongo. Nah, OTEC ini memiliki beberapa kelebihan, yakni yang pertama, OTEC tidak menghasilkan beberapa zat yang berbahaya, yakni seperti gas rumah kaca dan juga limbah lainnya. Yang kedua, yakni tidak membutuhkan bahan bakar, tidak membutuhkan biaya operasi rendah, produksi rendah, dan juga dapat dikombinasikan dengan fungsi lainnya, yakni dengan menghasilkan air pendingin, produksi air minum, suplai air aquaculture, ekstraksi mineral, dan juga produksi hidrogen secara elektrolisis. Adapun kekurangan dari OTEC hybrid sendiri, yaitu yang pertama, pembangunan OTEC hybrid harus ditempatkan pada tempat di mana perbedaan temperatur harus 20 derajat dan juga kedalaman laut tidak boleh jauh dari fasilitas pembangkitnya. Lalu yang kedua, pembangunan pembangkit OTEC ini juga dapat merusak lingkungan bawah laut karena ada peletakan pipa di bawah laut. Lalu yang ketiga, sedikitnya perusahaan energi yang menginvestasikan pada proyek ini dikarenakan pengujian proyek ini sendiri hanya masih dalam skala kecil. Terima kasih sudah menonton. Dadah.